Hai Member Pro, saat ini saya akan menjelaskan sebuah proyek yang sangat luar biasa di kawasan timur Jakarta. Proyek ini akan membangun Integrated Japanese Town. Mengapa Integrated Japanese Town? Pasti merasa sangat cocok untuk ekspatriat Jepang yang ada di Cikarang. Oke, kita ikuti PK online Fasanta Innopark. Fasanta Innopark adalah proyek unggulan di timur Jakarta, tepatnya di kawasan industri MM 2100 dengan konsep Integrated Japanese Town. Kenapa Japanese Town bukan Korea atau China? Karena ternyata banyak sekali ekspatriat Jepang di timur Jakarta, utamanya di kawasan MM 2100. Developer Fasanta Innopark adalah PT Sirius Surya Sentosa. Di sini, PT Sirius Surya Sentosa bekerjasama dengan Mitsubishi dari Jepang. Seperti Member Pro tahu, Mitsubishi adalah merek mobil. Tapi ternyata Mitsubishi juga banyak membangun real estate, baik itu di Jepang, ataupun di Amerika Utara, di China, ternyata di Asia Tenggara pun banyak. Ada di Filipina dan juga di Indonesia. Untuk di Indonesia, Mitsubishi membangun bekerjasama dengan PT Sinarmas Land. Beberapa proyek Mitsubishi Indonesia antara lain Branch BSD, Orange County, Project Mixed Use Development bersama Sinarmas Land. Tentunya ketiga proyek ini bikin calon klien kamu semakin tertarik. Kenapa Mitsubishi ini melirik ikut kerjasama membangun Fasanta? Karena Fasanta ingin membangun kota Jepang pertama di Indonesia. Jadi nuansanya pun Jepang. Kemudian membangunnya dengan gaya Jepang. Gimana sih membangun dengan gaya Jepang? Atau yang biasa mereka sebut Japanese Commitment. Built to serve the needs of the nearby society. Artinya, mereka mencari tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Lalu, mereka akan membangun apa yang dibutuhkan. Kemudian, mereka membuat survei dan kebutuhan masyarakat sekitar kawasan MM 2100 adalah banyak ekspatriat yang ingin tinggal di apartemen daripada landed house. Padahal, di MM 2100 tidak ada apartemen yang proper untuk ekspatriat Jepang. Landed house hanya ada di Cikarang, Bekasi. Tapi siapa orang Jepang yang tinggal di Bekasi ya? Pasti akhirnya mereka tinggal di Jakarta. Nah, melihat kebutuhan ini, Fasanta membangun sebuah kota Jepang yang tentunya ada hunian di dalamnya dan bekerjasama dengan Mitsubishi. Mereka berkomitmen dengan memberikan kebutuhan kepada ekspat Jepang dari sisi desain, aman, fungsional, efisien, dan mudah dirawat. Di kedua tower Fasanta sebelumnya, hal ini juga sudah dijalankan. Di Tower Cihana juga menggunakan desain yang sama. Setelah desain, ada pemantauan konstruksi, kualitas, dan ketahanan. Orang Jepang itu kalau buat segala sesuatu kualitasnya tinggi. Nah, ini juga jadi komitmen dari Mitsubishi. Dan yang terakhir adalah building management, memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik. Hal ini disiapkan melalui sebuah program dengan nama VIP Club. Untuk seorang investor, serahkan saja unit apartemen kepada VIP Club tersebut. Maka, VIP Club akan memanage unit tersebut. Luar biasa sekali bukan? Apartemen Indonesia dengan kualitas Jepang. Berikutnya adalah dokumentasi tim Mitsubishi dari Jepang melakukan inspeksi pembangunan Fasanta Apartemen Tower Botan dan Aoki. Lalu, kenapa di Cikarang? Mungkin Member Pro akan bertanya, kenapa investor harus beli di Cikarang? Kenapa bukan area barat atau mungkin BSD, Puri, atau Gading Serpong? Betul, daerah itu memang terkenal, tapi 10 tahun lalu. Sekarang itu, yang sangat berkembang adalah koridor timur. Karena semua industri saat ini sudah mulai bergerak ke koridor timur. Dan termasuk pemerintah pun sudah mengembangkan sekali koridor timur. Ini adalah data dan fakta untuk wilayah koridor timur. Wilayah timur khususnya Cikarang. 1. Berkontribusi 60% dari total ekspor barang non-migas di Indonesia. 2. Merupakan tempat dari 8 pabrik otomotif manufacturing. Dari 8 pabrik tersebut menghasilkan kurang lebih 1 juta produksi mobil dan 10 juta sepeda motor per tahun. Bayangkan, banyak sekali yang diproduksi. Dengan jumlah sebanyak ini, sudah pasti sangat banyak pula karyawan yang dipekerjakan.
Otomatis kawasan timur ini, tepatnya di MM 2100, saat ini menjadi primadona di bidang properti. Kenapa? Karena yang perlu hunian banyak di sana. Perlu properti dan juga tempat tinggal. Satu lagi poin pentingnya adalah saat ini pemerintah sudah melarang industri manufaktur berada di area barat. Semuanya harus berpindah ke area timur. Seperti di Cikarang dan Kerawang. Kerawang dulu kita ketahui menjadi lumbung padi Indonesia. Kini sudah menjadi jajaran pabrik. Jadi, sudah dipastikan area mana yang sangat cocok untuk investasi saat ini? Jawabannya adalah area koridor timur. Nah, ini adalah peta area Fasanta Innopark. Semua pabrik-pabrik ada di sini. Akses pun sangat mudah. Bandara Soekarno-Hatta lewat tol. Akses ke pelabuhan sudah ada tol juga. Ke Bandung dan Kertajati juga lewat tol. Hampir 4.000 perusahaan nasional dan multinasional ada di area Fasanta ini. Ini berdasarkan data dari BKPM. Contohnya, di kawasan MM 2100, di tempat Fasanta itu ada 364 perusahaan. Di kawasan Egypt atau East Jakarta Industrial Park ada 102 perusahaan. Di kawasan Jababeka ada 1.850 perusahaan. Di area Lipo Cikarang ada 820 perusahaan. Ini baru sebagian saja yang saya sebutkan. Masih ada area lain dan masih banyak perusahaan yang ada di area tersebut. Mengapa kawasan koridor timur menjadi primadona untuk properti saat ini? Karena ada 7 infrastruktur baru yang dibangun oleh pemerintah di kawasan koridor timur. 1. Jakarta Outer Ring Road 2 atau JOR 2 yang menghubungkan Cimanggis Cibitung dan Cilincing Cibitung. 2. Elevated Toll Jakarta Cikampek. Proyek tol layang sudah beroperasi sejak akhir 2019. 3. Patimban Deep Sea Port. Pelabuhan yang sedang dibangun di area Kabupaten Subang, Jawa Barat ini direncanakan akan dibangun di atas lahan sebesar 300 hektar. 4. Kertajati International Airport. Bandara Internasional Jawa Barat yang sudah beroperasi sejak 2019. 5. LRT Jakarta Bekasi Timur. Pembangunannya masih berjalan sampai saat ini. 6. Speed Train Jakarta Bandung. Proyek Speed Train untuk menghubungkan 2 kota penting di Jakarta dan di Jawa Barat. 7. Automated People Mover atau APM yang akan resto dan creative hub dan juga Sky Lounge dengan desain persis seperti di Osaka, Jepang. Premium Communal Facilities, Library, Community Center, Public Wi-Fi, Daycare Center, dan Wellness Center. Bisnis, teknologi, dan research hub. Fasanta sudah sign MOU dengan ITB Teknopark. Lalu ada rumah sakit MM 2100. Nah, yang satu ini sudah ada. Hal ini membuktikan komitmen Jepang. Mengapa? Karena di Jepang selalu membangun fasilitas umum terlebih dahulu, baru tempat tinggal. Dedicated Tower Facilities, Onsen Sakura, Infinity Pool, Beach Pool, Multi-Purpose Room, Outdoor Futsal Court, fasilitas fitness, dan lapangan basket. Sangat luar biasa bukan? Harga Fasanta Innopark. Saat ini, harga Fasanta dimulai dari 13 juta rupiah per meter persegi. Ini termasuk harga yang termurah di kawasan industri Koridor Timur Jakarta. Sebagai perbandingan, berikut adalah 3 apartemen di area dekat Fasanta Innopark. Jika member Pro lihat, rata-rata harganya adalah 20 juta rupiah per meter persegi. Perakiraan harga sewa Fasanta Innopark. Di area sekitar Fasanta Innopark terdapat 2 jenis apartemen, service apartment dan non-service apartment. Service apartment menaruhkan konsep pelayanan seperti hotel, sehingga harga sewanya lebih tinggi dibandingkan non-service apartment. Berikut adalah
data harga sewa per bulan dari service apartment dan non-service apartment di sekitar area Fasanta Innopark. Layanan VIP Club. VIP Club dari Fasanta Innopark memberikan layanan profesional untuk kebutuhan investor dan tenant. Layanan yang diberikan antara lain layanan professional assistance dalam hal sewa menyewa unit, layanan laundry dan housekeeping untuk tenant, layanan customer service 24 jam, layanan renovasi unit dengan harga terjangkau untuk investor. VIP Club sangat membantu para investor untuk memastikan unit yang dimiliki investor mendapat penyewa. VIP Club akan bekerjasama dengan travel agent, online travel agent seperti Traveloka dan Tiket.com, Airbnb, dan lain-lain. VIP Club ini menjadi mitra terpercaya bagi investor dan tenant Fasanta Innopark. Return Simulation. Ini adalah contoh return simulation untuk non-service apartment. Salah satu proyek yang kita ambil sebagai contoh adalah Project Trivium. Dengan projected rental per tahun untuk tipe 1 bedroom kurang lebih 84 juta per tahun. Untuk tipe 2 bedroom, kurang lebih 120 juta per tahun. Jika kita menggunakan kedua angka ini, lalu kita hubungkan dengan harga Fasanta Innopark, maka return simulation-nya untuk 1 bedroom di Fasanta adalah 12% sampai 14% dengan investasi 600 sampai 700 juta rupiah. Tipe 2 bedroom, return simulation-nya adalah 13% sampai 15% untuk investasi 800 sampai 900 juta rupiah. Investasi yang dimaksud adalah investasi untuk pembelian unit apartemen di Fasanta Innopark. Cara pembayaran. Untuk Tower Cihana, terdapat 3 cara bayar. Yang pertama adalah cash keras. Kedua adalah cicilan developer. Ketiga, KPA. Terdapat 3 termin pembayaran untuk cicilan developer. Yang pertama, 12 kali. Kemudian, 24 kali. Dan 36 kali. Untuk metode pembayaran KPA, DP 18%, dicicil 12 kali. Serah terima Tower Cihana adalah 36 bulan setelah groundbreaking. Ketentuan VIP Pass. NUP akan terbagi menjadi 2 pilihan. Yang pertama, VIP Priority Pass. NUP 5 juta rupiah non-refundable. Kedua, VIP Pass. NUP 5 juta rupiah refundable. Tower Auki dan Botan sudah topping off pada 12 Februari 2020. Fasanta Innopark Cihana Tower merupakan proyek double point. Jadi akan dihitung 2 kali lipat untuk perolehan rewards jalan-jalan ke Labuan Bajo. Jadi kita sudah membahas seluruh hal mengenai Fasanta Innopark. Yuk kita rangkum materi hari ini. Ada 8 alasan mengapa calon klien kamu perlu memilih Fasanta Innopark. 1. Superb location. Fasanta ini akan menjadi semanggi baru di timur Jakarta. 2. Huge captive market. Ekspatriat dan orang Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan Fasanta. 3. Nihon Park. Salah satu alasan Fasanta menyebut Jewel of the East karena merupakan taman yang nyaman dan menjadi oase di timur Jakarta. 4. ITB sebagai target tambahan untuk penyewa apartemen. Dan Hipindo membuat ruko pasti ramai. 5. First Japanese Town from Japanese Developer. Karena sudah bekerja sama dengan Mitsubishi untuk membangun sebuah kota Jepang pertama di Indonesia. 6.
Lebih dari 28 fasilitas. 7. Hassle free karena VIP Club akan membantu investor dan juga calon tenant. 8. Japanese quality, kualitas bangunan Jepang yang dikontrol langsung Mitsubishi.